Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah binal mizan wa tumtahil wa ridha wa zinatal arsh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadika jari wa tum'ani fi kulli awari wa ala alihi wa sahbihi wa Sebelum memulai kultum, izinkan Al-Fakir mengingatkan bahwasanya sholat ba'diyah isya itu lebih afdol daripada sholat taraweh semalam subuh. Jadi saudara-saudara yang belum menunaikan ba'diyah isya, tidak apa-apa, kultumnya di cancel dulu, dengan kultumnya di cancel dulu. Lebih baik fokus sholat ba'diyah isya dulu. Jadi setelah ba'diyah isya baru kita combine dengan taraweh. Karena ba'diyah isya itu lebih afdol daripada tarawih semalam. Lalu ada zikir cheating dari Rasulullah, yaitu subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinatal arsy wa midada kalimati. Nanti bisa dicari di Google atau di mana. Jadi zikir itu satu kali diucapkan itu totalnya pahalanya subhanallah bihamdi adada khalqi. Di total seluruh ciptaannya Allah wa midada kalimati, dan seluruh catatan-catatannya Allah itu setara. Jadi kalau kita melihat manusia di sini ada 707 miliar mungkin, hewan berapa miliar. Nah itu sama dengan subhanallah bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyhi wa midada kalimati ini. Nah, sayangnya hal-hal itu, ibadah-ibadah itu kita punya pencuri. Ada dua pencuri di kepala kita, yakni penyesalan masa lalu dan kecemasan masa depan. Itu adalah dua pencuri yang kita biarkan hidup di kepala kita untuk mengambil kebahagiaan kita. Dan Ibnu Sina menyampaikan bahwasanya kecemasan yang dihasilkan dari apapun yang terjadi dalam kehidupan adalah separuh penyakit, dan ketenangan adalah separuh obat, dan sabar adalah langkah pertama menuju kesembuhan. Jadi jika kita dalam hidup acap kali tenggelam dalam penyesalan, keputusasaan, terkecewakan, atau hal apapun yang merenggut kebahagiaan, pahami bahwa biasanya semua itu karena kita terlalu mengaitkan manusia terhadap kehidupan kita. Jadi kita hanya membuat Allah sebagai figuran. Jadi kita datangi Allah ketika butuh, kita datangi Allah ketika solusinya mentok sudah tidak ada lagi, baru berdoa. Padahal harusnya kaidahnya sebaliknya. Sebelum kita punya masalah, ngomong dulu ke Allah, ya Allah, ini saya merasa bahwasanya saya akan menghadapi sesuatu yang berat. Ya Allah, kayaknya kerjaan ini sulit. Ya Allah, di rumah ini ada masalah. Sebelum curhat ke orang lain. Karena Imam Syafi'i menyampaikan, laisan nasu yataghayyaruna walakinnana naktashifuhum ma'a mururiz zaman. Manusia siapapun itu, bahkan yang mungkin kita sebut sangat dekat, kolega, itu manusia itu sebenarnya tidak pernah berubah. Tetapi kita baru mengenal mereka seiring berjalannya waktu. Jadi karakternya manusia yang sering kali mengecewakan itu sebenarnya memang dari sananya mengecewakan. Nah, tapi kita baru dikecewakan, baru ya dibuat putus asa sama perilaku mereka itu karena kita semakin tahu akan mereka. Syekh Bahauddin Salim secara tersirat menyatakan musuh terbesar yang menyebabkan penyesalan dan kecemasan adalah ingatannya sendiri. Contohnya kita selalu diingatkan dengan kegagalan atau kemaksiatan kita atau kekhawatiran dari yang pernah kita lakukan. Kita dilupakan bahwa kita sudah diberikan nikmat sholat, zakat, puasa, sedekah, dan banyak ibadah lainnya. Kita biasanya diingatkan akan satu maksiat, katakanlah kita melakukan maksiat dalam 1 jam, tapi itu dibuat ingat terus. Padahal kita punya 23 jam yang tidak pernah maksiat, tapi yang diingatkan maksiatnya yang 1 jam itu. Karena apa? Itu memang maka itu syaitan, termasuk tipu daya syaitan. Jadi kita sama setan selalu dibuat kehilangan kebahagiaan. Kita dibuat cemas, tidak bisa menikmati 23 jam kita yang taat ini, terus tidak bisa menikmati ngaji kita, tidak bisa menikmati masa-masa kita tenang, karena dikit-dikit diingatkan maksiat kita yang pernah kita lakukan, dikit-dikit diingatkan maksiat kita yang pernah kita lakukan. Agar
kita lupa untuk mensyukuri 23 jam yang kita tidak pernah maksiat ini. Sehingga kita suntuk, kita susah, kita kehilangan kebahagiaan. Sampai puncaknya kita tidak bahagia dengan takdir Allah yang diberikan. Padahal kita makan enak, kita minum enak, sehat, tapi karena diingatkan kesalahan-kesalahan, kegagalan-kegagalan, kecemasan, maka kita dibuat susah terus, sehingga lupa syukur. Sehingga kalau kita lupa syukur, nikmatnya kan direm. Karena walain syakartum la azidannakum. Kalau seandainya kita tidak bersyukur, maka Allah tidak tambahkan. Kalau kita bersyukur, baru Allah tambahkan. Saat kita lupa bersyukur, kita tidak lagi mendapatkan kenikmatan dan kenyamanan. Selaras dengan penelitian dari Talent Smart, bahwa 90% orang yang sukses dalam kehidupan, whether itu dalam bisnis, dalam karir, dalam keluarga, mereka adalah orang yang terakhir mengelola emosi. Mereka adalah orang-orang yang sangat jenius untuk manage diri, untuk melakukan yang namanya delayed gratification. Apa itu? Menunda kesenangan jangka pendek demi hasil yang lebih besar di masa mendatang. Biasanya kita bermaksiat itu cari apa? Cari kesenangan. Kita mohon maaf, kita sudah bosan, sudah tidak terlalu merasa bahagia dengan yang di rumah, kita maksiat di luar. Kita bosan dengan dibuat gak nyaman sama Al-Quran, sehingga kita membaca atau menonton posting-postingan yang tidak benar. Kita dibuat bosan, dibuat susah, dibuat gak nyaman dengan duduk di majelis, sehingga kita didudukkan dengan orang-orang yang tidak tepat. Itu maka itu syaitan. Jadi sekarang kita paham, kalau kita nanti dibuat bosan sama setan dalam hal tidak nyaman sama setan atau keingat kemaksiatan kita harus ingat, memang aku akui, aku memang maksiat, tapi itu 1 menit. Yang lainnya Allah beri aku taat, maka ya Allah terima kasih atas taat yang Engkau berikan. Syukur ke Allah atas taat yang diberikan. Cari cara ketika itu tersirat, lepaskan ke tempat yang lain. Jadi umpamanya kita saat tidak nyaman nih, sudah bosan sama baca Al-Quran, katakanlah saat kita bosan membaca Al-Quran, lalu keingat, wah ada kesenangan nih yang sesaat, maka kita harus melakukan delayed gratification itu tadi, menunda kesenangannya saat, dipakai kesenangan yang lain. Kira-kira bahagia apa ya yang bisa tak raih ketika aku melepaskan kesenangan sesaat? Oke, aku ajak anak atau keluarga main, atau cari kesenangan-kesenangan yang punya masa jangka panjangnya baik, atau at least kita nge-game, sehingga kita lupa nih dari potensi untuk melakukan hal yang buruk dan lain sebagainya. Bukankah Allah sudah menyampaikan bahwasanya wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia ini, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, hanya kesenangan yang menipu. Jadi semua yang ada di dunia ini senangnya cuma tipuan, sebentar aja. Nah, dan juga di ayat lain, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Kehidupan di dunia ini memang sebenarnya cuma senda gurau dan permainan. Maka kita perlu memilih yang tepat, mainan apa yang punya manfaat dan jangka panjang. Wa inna daral akhirati lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun. Sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, seandainya mereka mengetahui. Maka kalau kita melakukan apapun, ingat, kita bekerja susah, bosan, ingat, ini akhirat bukan dunia. Kalau kita bosan baca, ngaji, zikir dan sebagainya, ingat, ini bukan dunia, ini akhirat. Kita membahagiakan keluarga, menyenangkan anak, melepaskan diri dari hal yang lebih haram dengan main game dan sebagainya, itu bukan dunia, itu kesenangan yang kita tujukan untuk akhirat. Maka semoga ada manfaatnya. Semoga Allah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.